Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan, sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Ibu Bapak pernah dengar hidayah nggak? Pernah? Apa bedanya hikmah dan hidayah? Apa bedanya? Sering dengar gini ya? Udah, cari anda. Semoga mendapatkan hikmah dari kejadian ini, betul? Dan semoga kamu mendapatkan hidayah, gitu? Ini kan lip service, ngomong-ngomong aja, jangan-jangan nggak paham-paham amat isinya apa gitu loh, Bu. Di-share aja, udah, yang penting dapat hidayah, ya. Apa hidayah? Pokoknya hidayah aja. Udah, nggak tahu apa hidayah. Oke. Hidayah itu output dari seseorang mendapatkan hikmah. Outputnya hidayah. Jadi kita ngerti bentar lagi. Hidayah itu artinya petunjuk. Jadi ibu bapak nggak bisa ngomongin aku tidak pernah mendapatkan hikmah. Bukan. Tapi akan menuju hikmah. Contoh. Ibu bapak saya mau nanya ya, maaf ya. Islam itu proses atau tujuan? Jembatan atau hasil? Islam. Kan di surat 3 ayat 19 ada kata-kata inna dina indallahil, yang terbaik adalah Islam. Yang terbaik. Berarti kalau ini yang terbaik, hasil nggak? Hasil. Jadi Islam itu jembatannya atau titik sampainya? Titik sampai. Oke? Sekarang saya tanya, kalau Islam titik sampai berarti setiap saat kita berusaha jadi Islam nggak? Berarti kita udah Islam belum? Belum. Terus menerus berusaha menjadi Islam. Makanya tiap sholat ngomong ihdina sirata mustaqim. Apa artinya? Tunjuki jalan yang. Berarti ibu bapak saya udah lurus atau belum? Nah gitu. Makanya inti dari sholat untuk sadar ihdina sirata mustaqim. Apa artinya? Tunjuki aku jalan yang. Berarti aku udah lurus atau belum? Nah gitu. Berarti sholat untuk orang yang bengkok atau untuk orang yang lurus? Enggak lah. Kalau udah lurus ngapain minta lagi? Ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Berarti udah belum? Kalau udah lurus, perlu lagi gak? Ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Perlu gak? Enggak. Tapi karena kita sadar kita belum lurus, tiap sholat, ya Allah tunjuki jalan yang, karena sadar aku belum. Nah gitu. Kalau udah lurus, fix dia udah sampai misalkan. Kalau belum lurus bisa salah jalan nggak? Kalau salah jalan bisa sesat nggak? Jadi sholat ini untuk orang yang sesat atau untuk orang yang lurus? Nah gitu. Maka karena sadar kita masih sesat, kita belum lurus, perlu namanya sholat. Tunjuki jalan yang lurus. Maka kalau orang habis sholat ngerasa benar dari orang lain, ngerasa lebih lurus dari orang lain, berarti dia dalam keadaan mabuk. Oke? Bisa dapat, Bu? Bisa dapat? Jadi Islam, sekali lagi nih ya, Islam tuh tujuan bukan? Tujuan. Kita sekarang semua lagi berusaha menjadi Islam. Jadi jangan ngerasa-rasa sok-sok udah Islam, jangan. Kenapa? Kita semua lagi berproses.
Karena urusan hasil adalah urusan Allah. Contoh ya. Kemarin ada Piala Dunia U17 sepak bola. Permainan sepak bola menit 0 sampai 90 katakanlah. 90 menit. Oke? Saya mau nanya dulu nih. Kalau dari 0 sampai 90 menit, kira-kira di menit kelima kebobolan 2-0 udah kalah belum? Kenapa? Berarti dia dinyatakan menang atau kalah setelah peluit panjang nggak? Ketika prit 2-0 kamu kalah, kamu menang. Betul? Saya tanya, ibu bapak sekarang udah peluit panjang belum? Nah gitu udah. Berarti kalau udah peluit panjang, nah disitulah ditentukan Islam atau enggak. Loh, ulangi lagi. Ulang. Kita masih hidup nggak? Masih di permainan nggak? Masih bisa berubah skornya nggak? Udah final belum? Nah udah gitu aja. Kalau kita aja belum final, gimana kita mau menilai orang-orang di luar kita? Kafir, neraka, tahu dari mana? Orang masih permainan. Ibu bapak maaf ya, orang yang kita kafirkan hari ini besok bisa lebih baik dari kita nggak? Bisa banget. Oke, sampai sini. Dan semuanya akan dinilai Islam atau tidak bukan pada permainan setelah peluit panjang. Betul tadi, begitu udah tit. Nah, udah nih. Ini Islam atau enggak? Terus saya komain ya. Yang tahu dia Islam atau enggak siapa? Nah, udah ini. So that's why don't judge. Titik. Kan kita sekarang masa mau ngajinya di 2 tambah 2 terus kan enggak ya? Oke, kita bicara hakikat. Saya tanya, maaf. Kalau saya KTP-nya Islam, pasti Islami nggak? Sip, mantap. Berarti esensial Islam itu adalah sifat Islamnya. Berarti sifat Islam bisa nempel di KTP siapa aja nggak? Nah, jadi bisa nggak orang yang KTP-nya nggak Islam, tapi Islami? Sip. Berarti sekarang kalau saya KTP-nya Islam, udah aman belum? Nah, udah gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau ibu bapak nggak punya niat dan nggak punya kesadaran ihdinas siratal mustaqim, ibu bapak nggak akan kesini. Karena ibu bapak sadar bahwa saya masih nggak lurus, saya perlu meluruskan dan saya perlu belajar. So that's why ibu bapak punya kebaikan yang namanya humble. So that's why Tuhan balas pakai hikmah hari ini, gitu loh bu. Karena kalau nggak humble nggak bisa belajar gini. Dikit-dikit salah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit nggak cocok. So that's why kenapa humble tuh penting banget. Segimanapun humble is always the key. Dah. Sampai sini oke? Always the key. Kunci utama hidup ini adalah humble. Once humble, pasti humility. Pasti itu. Ya, tapi kunci utamanya adalah rendah hati. Beda sama rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Oke ya. Sip ya. Oke, ulang ya. Yu'til hikmah mayasya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti ibu bapak di sini termasuk orang yang dikehendaki Allah nggak? Insya Allah sih. Kalau insya Allah yang udah atau yang belum? Nah ibu bapak udah datang ke sini nggak? Jadi
Abu hadir nggak? Insya Allah hadir lah, udah ada di sini, gimana sih gitu? Nah ibu maaf ya. Insya Allah sekarang kebanyakan latah. Kalau nggak latah, dia nggak ngerti. Udah insya Allah aja dulu gitu. Dengerin. Penting, ini penting. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ibu bapak datang ke sini, kehendak ada nggak? Mau ada nggak? Membawa kerendahan hati nggak? So that's why ibu dan bapak hari ini mendapatkan hikmah. Karena ibu bapak dengan niat datang ke sini dengan kerendahan hati, nggak ada kepentingan, bukan mau show off, bukan mau ngapa-ngapain, maka Allah kasih hikmah bentuknya pemahaman gitu. Berarti ibu bapak termasuk dapat hikmah nggak? Nah gitu. Nah. Kan kita bukan mau orang sombong-sombongan, bukan ya. Nah, ibu bapak by the way, makasih ibu. Pede penting, over pede juga jangan. Nah, tapi pede penting. Karena gini, aduh aku mah apa ya, belajar ini bahasa Arab nggak bisa, pesantren nggak, kayaknya aku jauh banget dapat hikmah. Nggak gitu bu. Karena nggak ada spesifikasi di Quran, Allah menganugerahkan hikmah kepada orang yang lulus pesantren. Nggak ada. Lo betul nggak? Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Mau lulus pesantren kek, mau lulus S2 kek, mau lulus apapun, kalau ada kehendak dia menuju kepada Allah, Allah pasti akan berikan. So there is no basic requirement kecuali nanti kita ngerti abis ini. Ulang ya, sekali lagi ya. Ibu, bapak sampai sini udah dapat sesuatu? Something, ada something? At least kita stay humble, apapun, mau ke siapapun. Kenapa? Semuanya guru. Semuanya pesan. Sombong dikit, pesan gak nyampe aja. Karena pesan paling nggak bisa nyampe ke orang yang sombong, nggak bisa. Gua ya, nah udah. Ini sombong-sombong nggak kerasa biasanya antara orang tua sama anak, misal. Pasangan, misal. Sama yang levelnya lebih bawah, misal. Sama yang lebih muda, misal. Karena begitu nanti kita menggunakan strata sosial, saya S3, kamu S1, tahu apa? Beres aja, udah selesai. Saya ini kelas A, kamu kelas C, beres aja. Padahal mau kelas A, B, C, S1, S2, S3, TK, SD, SMP, even kalau itu keluar dari anak kecil, kalau itu kebenaran, itu adalah kebenaran. Undur makola, wala tandur makola. Jangan lihat siapanya, lihat apanya. Sampai sini oke? Sip ya? Perlu dilatih ini? Jadi begitu ibu nanti ketemu. Biasanya kesombongan datang beriringan dengan benci, dengki, iri, marah. Hati-hati aja. Begitu ibu bapak ngelihat orang yang nggak suka, ini nih PR saya untuk ngeberesin sama yang gak suka ini. Jangan-jangan DC yang gak suka ini pesan jawaban hidup saya ada di dia. Yang selama ini saya rendahkan, saya jauhi, saya caci maki, padahal dia yang akan membawa pesan penting dalam kehidupan kita. Makanya kita didesain untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk siapapun. Ya. Satu lagi untuk make sure nih, jadi semuanya sedang berproses menuju Islam. Jadi sekarang tuh nggak ada yang benar-benar Islam tuh nggak ada. Semuanya berproses. Karena kita semua bertumbuh dinamis. Itulah kenapa tiap hari kita bicara ihdina siratal mustaqim. Jadi kalau sekarang udah ngerasa ada yang paling Islam dari yang lain, ya nggak apa-apa juga. Berarti dia lagi dalam keadaan sombong. Nggak cocok sama Al-Fatihahnya. Dengan dia merendahkan orang lain, mengkafirkan agama lain, menerakakan, dan seterusnya. Jangan-jangan dia lupa. Jangan-jangan yang kafir dan neraka dan seterusnya adalah yang menerakakan dan yang mengkafirkan. Gitu. Karena semua akan kembali pada diri kita.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita lanjut ayatnya ya. Oke, dikit lagi. Habis gitu kita tanya jawab lebih detail. Ulang. Yu'til hikmah mayasya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mendapatkan hikmah, dia benar-benar mendapatkan karunia yang banyak. Sehat, humble, nggak akan ngejelekin orang. Pinter, humble, nggak akan korupsi. Berarti hikmah di sini adalah berkesadaran, memiliki pemaknaan kesadaran, kepahaman. Nah, habis gitu ada kalimat menarik. Hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mendapatkan hikmah. Hanya orang apa bu, Pak? Nah, gitu. Kalau berakal berarti pikirannya dipakai nggak? Iya. Sementara sekarang orang beragama, pikiran banyak dipakai atau enggak? Rata-rata. Nah, kita buktiin ya. Nah, kata kunci dari hikmah ini adalah hanya orang-orang berakal lah yang dapat mendapatkan hikmah. Makanya di surat 10 ayat 100, Allah paling gak suka kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Makanya di surat 17 ayat 36, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu gak paham. Oke? Maka di surat 6, 116, jangan kamu kebanyakan ngikut-ngikutin orang, yang kamu ngikutin kebanyakan orang, yang jangan-jangan kebanyakan itu juga enggak paham. Jadi ibu bapak, hati-hati terhadap mayoritas. Karena mayoritas menurut Quran, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, ngerti apa. Jadi ibu bapak, hati-hati terhadap mayoritas. Karena mayoritas menurut Quran, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, ngerti apa. Orang gila. Begitu dia jadi nabi, orang gila nih. Padahal sebelumnya dia disebut Al-Amin. Begitu jadi nabi, dia melakukan semua perubahan, perbedaan dan seterusnya yang pada saat itu masyarakatnya nggak suka. Disukai atau dibenci Nabi Muhammad? Dibenci. Karena dia mau merusak, dalam tanda petik ya, bukan merusak sih. Dia mau meluruskan tatanan yang kebanyakan udah chaotic dalam bentuk 9 gila, 1 waras gitu kira-kira. Berarti kalau disebut waras, bagian yang banyak atau sedikit nih dari 9:1? Sedikit. Itulah kenapa jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Karena mayoritas itu pasti hanya mengikuti persangkaan. Dan saya cerita ini karena saya terbukti dengan 13 tahun research gitu bu. Sekarang kita kaitkan. Ada hikmah, ada akal. Berarti orang yang mendapatkan akal akan mendapatkan hikmah. Ibu bapak, kenapa saya nggak suka ceramah, nggak suka one way, dengerin nggak suka? Kenapa? Karena tidak dalam tanda petik memancing kritis. Karena saya datang ke sini bukan untuk ibu bapak percayai, bukan. Keluar dari sini ibu bapak jangan benar ya kata si Abu, bukan. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, convincing anything, tapi membuka pola berpikir supaya kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih menurut pokoknya katanya, menurut dia, kira-kira udah yakin belum? Belum. Gula manis, kenapa? Tadi dari pengajian dapat ilmunya, gula adalah manis ya. Udah nyobain? Belum sih, tapi katanya gitu. Berarti kalau masih pokoknya katanya, udah masuk ke level hikmah belum? Belum mempergunakan akal. Maka akal dipergunakan akan menjadi
alam man. Kalau udah pengalaman, udah nggak perlu lagi dalil, nggak perlu lagi argumen, karena kita sudah mengalami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita hari ini akan kupas sedikit tentang percaya. Karena nanti hikmah nih banyak. Ya, Ibu Bapak, saya mau konklusi dulu ke terakhir ya, supaya pulang dari sini kita bisa ngerjain sesuatu. Sekarang saya tanya, gini aja, Ibu Bapak ingin dapat hikmah atau enggak, gitu aja pertanyaannya. Sip. Berarti kalau Allah bilang akan hanya ada orang yang dalam tanda petik terpilih, berarti kita harus tahu nggak, kok orang-orang terpilih ini dapat hikmah, betul nggak? Anggap aja hikmah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Kalau gitu sekarang kita renungkan begini. Ibu Bapak, kalau saya pengen belajar sesuatu dan ada orang yang sudah mempelajari itu, berpengalaman, mending milih mana? Saya belajar ke orang itu karena dia udah pengalaman, atau saya belajar dari nol, start from scratch, semua nggak ngerti, pokoknya ngumpulin, seterusnya. Kira-kira mending belajar dari yang udah ada atau start from zero, yang mana? Kira-kira. Meskipun pilihannya terserah masing-masing. Contoh. Ibu Bapak sekarang mau ke Bandung. Karena Ibu Bapak kekeh, jalan itu tuh nggak bagus tuh. Ibu Bapak bikin jalan sendiri sekarang dari Jakarta ke Bandung. Ngebebasin lahan dulu, bikin aspal sendiri, 1 kilo, 2 kilo. Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe, tapi waktunya lama. 3 tahun. Oh, 3 tahun lumayan, Bu. Ini belum apa. Tapi kalau udah ada jalan yang ada, tinggal kita pakai, mana yang lebih efektif dan efisien? Jadi kalau mau buat jalan sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau mau pakai yang udah ada boleh nggak? Maka kita nggak usah ribet sama agama orang lain. Pilihan dia kok. Yang penting nyampe ke Bandung. Sekarang yang naik bus nyinyir sama orang yang naik motor, kasihan deh, panas gitu loh, Bu. Oke, sampai sini? Dapat analoginya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau seandainya ada orang yang udah dapat hikmah, daripada kita capek-capek dari nol, udah aja, nggak usah susah-susah, ikutin aja orang yang udah tahu syarat dan ketentuan, dan dia jelas-jelas dapat hikmah, dia ngapain kita ikutin. Namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Karena dia udah melakukan. Gampangannya begitu. ATM itu bahasa anak-anak sekarang. Oh yaudah, ATM aja dulu, belajar dulu dari yang udah ada, pelajari, nanti kamu dapat sesuatu yang berbeda. Ibu Bapak maaf ya, kita dilahirkan fitrah. Kita dilahirkan fitrah. Kalau fitrah unik nggak? Unik nggak? Makanya Ibu Bapak, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ulang. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Contoh, ada penyanyi, terus dia ngelihat si penyanyi ini, dia pengen berusaha lebih baik dari si penyanyi ini. Tapi lebih baik belum tentu lebih laku. Tapi kalau dia lebih beda, orang akan ngelihat dia. Sampai sini oke? Berarti berbeda pasti nggak? Berbeda pasti nggak?
Nah, semua orang sekarang nggak mau jadi dirinya karena pengen jadi orang lain. Itulah kenapa kembalilah kepada fitrah, kembalilah kepada keunikan. Kita didesain untuk berbeda. Jadi nggak bisa diseragamkan, tetapi dipersatukan. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Sekarang saya tanya. Ibu bapak Nabi Muhammad sama Isa beda nggak? Beda. Isa sama Musa beda nggak? Musa sama Ibrahim beda nggak? Tapi tujuannya sama nggak? Gitu. Islam sama Hindu beda nggak? Hindu sama Katolik beda nggak? Katolik sama Konghucu beda nggak? Tapi tujuannya sama. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi semuanya urusan kendaraan. Ibu bapak beli kendaraan bukan untuk koleksi kendaraannya, bukan secara esensi. Tapi mempermudah kita kalau mau menuju kepada tujuan. Mobilnya banyak tapi nggak kemana-mana, buat apa? Kira-kira. Quote and quote-nya seperti itu. Sip? Nah, terakhir ya. Sekarang saya tanya. Kira-kira yang udah jelas-jelas dapat hikmah, fix, clear, dia udah sah dapat hikmah, dan kita bisa ikuti siapa bu pak? Para nabi dan rasul. Oke? Dah, kita langsung to the point aja. Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dapat hikmah? Apa? Reasonnya apa? Gimana bu? Abu Jahal learner nggak? Learner. Balik lagi lah. Abu Jahal punya knowledge ya? Ibu bapak, Abu Jahal itu penguasa hukum paling pintar pada saat itu. Gimana kurang pintar? Orang dia mengerti hukum kok. Ibu jangan lupa ya, jahil itu bukan bodoh, bukan. Bukan bodoh, bukan. Jahil itu means tidak sadar. Itu jahil namanya. Jadi orang IPK-nya 4 tapi korupsi, itu jahil. Karena kesadaran ilahiyah quote and quote itu nggak hadir. Maka yang disebut jahiliyah itu bukan masa lalu, bukan. Ketika saya tidak punya pengetahuan tentang keesaan Tuhan, itu jahil namanya. Makanya disebut jahiliyah. Jadi sekarang suka ada, aduh dulu ya masa jahiliyah, kayak sekarang enggak aja. Gitu bu, pak. Dulu jawab masa jahiliyah. Emang sekarang enggak gitu? Betul nggak? Berarti jahiliyah ini urusan masing-masing atau urusan kelompok? Masing-masing. Karena jahilnya saya beda sama jahilnya ibu bapak gitu. Anyway, makanya disebut Abu Jahal, bapak yang paling jahil gitu. Makanya dia juga dikenal dengan Abu Hakam, bapaknya hukum pada saat itu. Apakah dia nggak pinter? Pinter banget, tapi nggak mau ngikutin Tuhan, gitu aja. Bahasa gampangnya. Yo, pergi. Apa sih yang membuat the most para nabi dan rasul kok dapat hikmah? Apa sih? Taat, oke. Taat dulu, dapat hikmah dulu. Oke, sekarang saya tanya, orang taat pasti beriman nggak? Belum tentu. Sholat mah taat sih, tapi korupsi. Betul nggak? Berarti taat tidak menjamin keislaman seseorang. Lu rajin banget deh sholatnya. Iya sih, taat. Tapi beriman? Belum tentu. Betul nggak? Satu ya, ibu bapak. Gak ada syarat lain, syarat mutlak. Cuman satu. Pun saya dan ibu bapak nggak ngerjain yang satu ini. Jauh-jauh dari hikmah aja. Ya, saya tulisin dulu ayatnya. 6, 84, 12, 22. Hari ini 2 ayat dulu,
pertemuan berikutnya kita bahas 10 ayat berikutnya. Saya baca satu aja ya. Dan ketika dia cukup dewasa, syarat mutlak nomor 1 adalah dewasa. Kami berikan hikmah dan ilmu. Berikan apa, Bu? Pak? Dan karena mereka semua melakukan satu hal yang disebut berbuat baik. Berarti tidak akan ada orang mendapatkan hikmah tanpa dia melakukan kebaikan. Saya tanya, orang yang taat sholat pasti berbuat baik nggak? Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, mau belajar, mau taklim, mau apa, tidak diiringi dengan kebaikan, pasti tidak akan mendapatkan hikmah. Ibu bapak, Nabi Muhammad orang yang berbuat baik nggak? Jelas lah. Yesus, Isa orang yang berbuat baik nggak? Jelas lah. Musa begitu nggak? Ibrahim begitu nggak? Semua para nabi dan rasul mendapatkan hikmah karena mereka berbuat baik. That's it. Dah selesai. Nah, berbuat baiknya gimana, metodologinya gimana, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi at least, maksud saya adalah, once kita mau rajin belajar kayak gini, tapi kita tidak berbuat kebaikan, so itu tidak akan changing the attitude. Karena kebaikanlah puncak dari semua pembelajaran. Setuju, Bu? Sip ya? Clear ya? Jadi yang penting pengajiannya atau berbuat baiknya? Dua-duanya. Di sini belajar, beres dari sini berbuat baik. Sholat ritual, beres sholat berbuat baik. Haji ritual, umroh ritual, puasa ritual, tapi output dari keseluruhannya adalah mari kita jadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Makanya nanti Quran kalau diperes itu isinya cuma ngomong kebaikan gitu kira-kira. Kebaikan adalah puncak dari semua pembelajaran. Ibu bapak pintar apa? Kalau kepintarannya tidak dijadikan kebaikan, bermanfaat nggak? Nggak. Makanya Nabi Muhammad bilang, Inna akramakum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Makanya semakin dialirkan semakin deras gitu loh. Itu hukumnya. Makanya begitu dialirkan, deras lagi dialirkan. Berarti kalau sekarang kita belajar, nyampe di ibu dan bapak, ibu bapak harus mengalirkan lagi nggak? Iya, tapi ibu bapak nggak usah jadi ceramah ke masjid, ke pengajian, nggak usah. Alirkan dalam bentuk bukan pulang dari sini, tahu ya, menurut Quran adalah, nggak usah gitu-gitu, nggak usah. Makanya sering dengar nggak? Baligu ani walau ayah sampaikan walau. Bukan berarti tahun 2945 29, bukan. Ayat ini sudah aku lakukan, kebaikan ini yang aku simpan atau aku sampaikan kepada siapapun. Outputnya adalah kebaikan. Karena ibu dan bapak, siapapun yang mengalirkan kebaikan ke orang lain, dia akan dialirkan tanpa henti lagi. Karena itulah hukum semesta. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau akuarium jarang dikuras, butak nggak, Bu? Nah, udah gitu aja. Nah, kalau kita punya ilmu jarang dikeluarin, jarang bermanfaat, kayak ke akuarium yang butak airnya, jarang dikuras gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Pertanyaan? Kalau orang meninggal itu kan kita suka lihat senyum. Selalu orang sekitarnya bilang, wah, Balik lagi, Bu, yang paling tahu siapa? Ya, sebenarnya kenapa ada yang senyum, ada yang enggak? ya balik lagi juga kan kondisi. Tapi kita nganggap seperti itu nggak apa-apa, Ustaz. Iya, nggak apa-apa juga. Gini. Ini kita bisa bahas setelah nanti kita ngomong kematian. Jadi kalau saya bahas sekarang sedikit itu too early. Tapi saya mau mudahkan gini.
Ibu bapak, gini ya. Ini memang belum kita bahas. Beda antara percaya dan mengalami, itu beda. Kalau kita percaya, katanya pokoknya begitu udah aja. Tapi nggak ada kritikal di situ. Itu ya. Gini. Segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya based on habits. Based on apa? Sip. Kalau ibu bapak habitsnya cemberut mulu, kecenderungan cemberut besar atau kecil? Besar. Kalau ibu banyak senyum, kecenderungan senyumnya besar atau kecil? Kira-kira kalau orang cemberut, banyak happy-nya, banyak nggak happy-nya? Kalau orang senyum, banyak happy-nya atau nggak happy-nya? So that's why ketika seseorang mati dalam keadaan senyum, bisa jadi habitual senyum kesehariannya yang membuat indikator parameter kalau dia banyak happy dalam hidupnya, gitu loh. Iya, makanya nanti ngerti Nabi Muhammad itu bilang senyum itu sedekah. Tapi nanti kita ngerti, gitu. Karena everything becomes habits. Tetapi ada orang senyum, ya bisa jadi aja di sininya lagi di apa kan nggak tahu. Betul nggak? Dalam tanda petik arti dari ujung nggak pernah ada yang tahu dia gimana. Kenapa? Karena itu wilayah nilai. Karena nilai urusan guru Allah. Kita murid. Gitu Bu. Jadi kita nggak pernah tahu ini baik, ini buruk, ini neraka, ini enggak. Dari tipikal ciri-ciri matinya tuh nggak tahu. Nggak benar-benar tahu gitu. Jawaban singkat itu dulu kira-kira. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak bisa ngelihat orang cemberut, aduh neraka banget ya, jangan juga. Ya kita nggak tahu. Pesan, memiliki kemauan. Udah ini mau. Yang ketiga berbuat baik. Oke? Terakhir ya. Jadi kita dapat hidayah atau enggak yang menentukan siapa? Ih kok Allah sayang. Allah memberikan sesuai dengan kita mau atau enggak. Sekuat apa ibu bapak mau belajar, mau berusaha, sebanyak itu yang Allah akan kucurkan. Karena Allah akan selalu memberikan sesuai dengan kapasitas wadahnya. Jangan sampai wadahnya 1 liter minta, ya Allah berikan 100 liter. Nggak bisa. Yes, karena dia hanya akan memberikan sesuai dengan kapasitas. Maka yuk kita besarkan kapasitas diri kita dengan berbuat baik. Once berbuat baik, kita semua lagi membesarkan kapasitas diri kita. Hatur nuhun. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu adalah ditanya levelnya isinya para bali rohani yang isinya karena kita antara kemana